Ini adalah kisah sekumpulan remaja di sebuah desa mati yang bernama Karangjati. Skip jika Anda penakut karena bisa mengganggu mental Anda, ini dia kisahnya. Hujan rintik-rintik turun perlahan, menciptakan suara gemericik, halus di antara dedaunan basah yang berguguran di sepanjang jalan setapak. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pepohonan tinggi yang berdiri, seperti sosok-sosok gelap yang mengawasi mereka. Langit malam yang seharusnya dihiasi bintang tampak tertutup oleh awan tebal, membuat suasana semakin suram. Raka, Lia, Danu, dan Arya berjalan dengan hati-hati, merasakan tanah lembab yang semakin licin di bawah kaki mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti menginjak sesuatu yang lebih dalam. Seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang berusaha menarik mereka ke dalam tanah. Perjalanan mereka sudah berlangsung hampir 2 jam. Mereka melewati jalan berbatu yang makin menyempit, diapit oleh pohon-pohon raksasa yang seolah membentuk lorong gelap yang tak berujung. Beberapa kali mereka harus berhenti karena suara-suara aneh yang terdengar dari dalam hutan, seperti langkah kaki yang mengikuti mereka, atau suara hembusan napas berat yang terdengar sangat dekat. Namun, setiap kali mereka menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Lia menggenggam lengan Raka dengan erat. Napasnya mulai tidak beraturan. "Aku nggak suka tempat ini," bisiknya. Suaranya bergetar. "Tenang," jawab Raka. Meskipun jantungnya sendiri berdebar kencang, ia berusaha tetap rasional. Meskipun nalurinya mulai memperingatkan bahwa mereka seharusnya tidak berada di sini. Desa Karangjati, tujuan mereka malam itu, terkenal sebagai kampung terlarang yang tidak boleh dikunjungi. Setelah matahari terbenam, tidak ada seorang pun yang tahu pasti mengapa desa itu tiba-tiba ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Yang pasti, tidak ada yang berani mendekatinya, terutama di malam hari. Para warga dari desa sekitar selalu memberi peringatan yang sama kepada siapapun yang penasaran. Jika kau melihat cahaya di desa itu, jangan pernah mendekat, jangan pernah menoleh ke belakang. Namun, sebagai jurnalis independen yang mencari kisah misteri untuk kanal dokumenter mereka justru tertarik untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita ini. Meskipun dalam hati kecil mereka mulai merasa bahwa ini adalah keputusan yang buruk. Saat mereka akhirnya tiba di gerbang desa, pemandangan di depan mereka langsung membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah papan kayu tua bertuliskan Desa Karangjati tergantung miring, diikat tali usang yang nyaris putus. Catnya terkelupas, hurufnya hampir tak terbaca. Udara di sekitar berubah drastis, lebih dingin, lebih berat. Seakan-akan ada sesuatu yang menyelimuti tempat itu. Aroma anjir bercampur dengan bau kayu basah menusuk hidung mereka, membuat Lia menutup mulutnya dengan syal. Yang lebih aneh, meskipun mereka berada di daerah pegunungan yang seharusnya penuh dengan suara alam, tempat ini begitu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu, bahkan suara angin pun terasa jauh, seakan-akan enggan berhembus di desa ini. Mereka melangkah masuk melewati gerbang kayu yang hampir roboh. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian yang menekan. Rumah-rumah kayu jati berdiri utuh, tapi jendela dan pintunya terbuka, seperti mulut menganga yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Jalanan berbatu dipenuhi dedaunan kering yang tidak bergerak sedikit pun. Meskipun angin bertiup, kenapa desa ini kayak masih ditinggali? Arya bergumam, suaranya hampir seperti bisikan. Mereka melihat lebih dekat. Beberapa rumah masih memiliki lampu minyak yang belum padam, seakan ada seseorang yang baru saja meninggalkannya. Di salah satu rumah, pintu terbuka lebar, dan di dalamnya mereka melihat piring-piring masih tertata di atas meja. Ada makanan di sana, tetapi sudah membusuk, dipenuhi belatung yang menggeliat. Seolah-olah waktu di desa ini berhenti tiba-tiba, dan semua penghuninya menghilang begitu saja. Mereka melangkah lebih dalam ke desa, mencari rumah kepala desa. Setiap sudut yang mereka lewati terasa semakin menyesakan. Beberapa kali, mereka merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di ujung penglihatan. Mereka sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Rumah-rumah yang kosong. Lalu, Raka melihat sesuatu dari balik lensa kameranya. Di salah satu rumah, di balik jendela yang gelap, ada sosok bayangan berdiri diam, menatap ke arah mereka. Ada seseorang di sana, serunya pelan. Tapi saat mereka menoleh ke jendela itu, bayangan itu sudah menghilang. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh,
Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan pelan, menyeret sesuatu yang berat. Ketegangan semakin meningkat saat mereka akhirnya sampai di rumah kepala desa. Bangunannya lebih besar dan lebih kokoh dibandingkan rumah-rumah lainnya. Pintu rumah terkunci, tetapi jendela sampingnya sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Raka menyelinap masuk dan membuka pintu dari dalam untuk teman-temannya. Begitu masuk, udara di dalam rumah terasa lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan dia mereka. Bau anjir bercampur dengan aroma dupa yang masih menyala di sudut ruangan. Rak-rak kayu di sepanjang dinding dipenuhi buku-buku tua yang tampaknya jarang disentuh. Dan meja utama di tengah ruangan masih berantakan. Seolah seseorang pergi dengan tergesa-gesa. Di atas meja itu, ada sebuah buku lusuh dengan tulisan tangan berbahasa Jawa kuno. Lia mengambilnya dengan hati-hati. Membaca halaman yang tampak seperti catatan terakhir kepala desa. Mereka datang setiap malam. Warga mulai menghilang satu persatu. Kami mencoba bertahan, tetapi kami tahu waktunya sudah dekat. Tidak ada cara untuk melawan. Jika kau membaca ini, pergilah sebelum mereka menemuk. Kalimat itu terputus mendadak, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Tinta di halaman itu bercampur dengan noda merah kecoklatan. Yang mereka sadari adalah darah yang sudah mengering. Seketika, suara langkah berat terdengar dari luar rumah, menyeret sesuatu di belakangnya. Mereka membeku. Danu buru-buru mematikan senter, membuat ruangan tenggelam dalam kegelapan. Dari celah jendela, mereka melihatnya. Sesosok makhluk tinggi kurus berdiri di tengah jalan desa. Kulitnya kering dan retak seperti kayu lapuk, matanya kosong tanpa bola mata. Tangan panjangnya menggenggam sesuatu yang menjuntai. Kepala manusia yang sudah menghitam. Makhluk itu mengangkat kepalanya, mengendus udara seperti sedang mencari sesuatu. Nggak boleh bersuara, bisik Raka. Mereka menahan napas, berharap makhluk itu tidak menyadari keberadaan mereka. Namun, makhluk itu tiba-tiba menoleh ke arah rumah kepala desa. Dan dalam sekejap, langkahnya yang semula lambat, berubah menjadi lompatan cepat ke arah pintu. Pintu rumah tiba-tiba bergetar keras. Seakan ada sesuatu yang mencoba mendobrak masuk. Lia menahan jeritannya dengan kedua tangan. Danu menekan tubuhnya ke dinding. Sementara Arya meremas lengan Raka dengan kuat. Dentuman keras terdengar lagi. Mereka tidak bisa bersembunyi lebih lama. Raka melihat ke arah tangga kecil di sudut ruangan yang mengarah ke bawah tanah. Tanpa pikir panjang, ia memberi isyarat kepada teman-temannya dan segera berlari menuju tangga tersebut. Satu persatu mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah yang gelap dan pengap, menutup pintunya dengan hati-hati, tepat sebelum pintu utama rumah itu jebol. Dalam gelap, mereka bisa mendengar suara langkah makhluk itu di atas mereka, dan kemudian, suara napas kasar tepat di atas lantai kayu, seperti sesuatu sedang mengendus udara, mencari mereka. Mereka tetap diam di dalam ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Napas mereka tertahan. Jantung berdetak begitu kencang hingga terasa di tenggorokan. Raka meraba-raba dinding, mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk bertahan. Ruangan itu dipenuhi peti-peti kayu tua, beberapa sudah lapuk dimakan rayap. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari besar yang terlihat masih kokoh. Lia menunjuknya dengan cepat, memberi isyarat agar mereka masuk ke dalamnya. Dengan hati-hati, mereka membuka lemari itu dan masuk satu persatu. Di dalamnya terasa sempit dan pengap. Tapi itu satu-satunya tempat yang bisa menyembunyikan mereka. Suara langkah di atas mereka masih terdengar. Kali ini lebih lambat, lebih berhati-hati. Seakan makhluk itu tahu bahwa mereka ada di dekatnya. Tiba-tiba, suara kayu berderit terdengar tepat di atas ruang bawah tanah. Seseorang atau sesuatu sedang berdiri di sana. Seketika, sebuah suara aneh terdengar dari atas. Bukan suara manusia. Itu seperti suara napas yang terengah-engah, disertai gumaman lirih dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Suara itu berbicara dengan nada pelan, hampir seperti bisikan yang menusuk telinga mereka. Lia meremas tangan Raka, matanya mulai berkaca-kaca. Dan kemudian, sesuatu mulai mengetuk lantai di atas mereka, pelan. Duk-duk, duk. Seakan-akan makhluk itu tahu bahwa mereka bersembunyi di bawah. Ketukan itu semakin cepat. Duk-duk-duk-duk-duk. Lalu, hening. Tak ada suara. Keheningan itu justru lebih mengerikan daripada suara apapun. Mereka tetap diam, menunggu sesuatu terjadi. Lalu, terdengar suara seretan. Makhluk itu pergi.
Mereka menunggu beberapa menit sebelum akhirnya Kakak membuka sedikit pintu lemari, mengintip keluar. Tidak ada siapapun di ruangan bawah tanah itu. Ia memberi isyarat agar mereka keluar dengan hati-hati. Mereka berjalan perlahan ke arah tangga, mengintip ke lantai atas. Rumah itu sekarang benar-benar kosong. Namun, sesuatu telah berubah. Rumah itu kini dipenuhi coretan-coretan anak di dinding, yang sebelumnya tidak ada saat mereka pertama kali masuk. Coretan itu seperti tulisan kuno, tetapi beberapa terlihat seperti cakar yang menggores kayu dengan paksa. Salah satu coretan berbunyi, "Kalian sudah dilihat, tidak ada jalan keluar." Lia menutup mulutnya, menahan tangis. Danu menarik Rakan, "Kita harus pergi sekarang." Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari keluar dari rumah kepala desa. Namun desa itu sudah berubah. Rumah-rumah yang tadi kosong kini memiliki cahaya di dalamnya. Di setiap jendela, sosok-sosok manusia berdiri diam, menatap mereka. Tapi ada sesuatu yang salah. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat, hampir transparan. Dan yang paling mengerikan, semua mulut mereka terbuka lebar, menganga tanpa suara. Lalu, satu persatu, mereka mulai melangkah keluar dari rumah-rumah itu, menghampiri mereka. Mereka berdiri membeku di tengah jalan desa. Sosok-sosok di jendela kini bergerak perlahan keluar rumah. Mereka berjalan dengan langkah kaku. Tubuh mereka kurus dengan kulit pucat seperti mayat yang telah lama membusuk. Mata mereka kosong, tapi mulut mereka menganga lebar, seolah ingin berteriak namun tak ada suara yang keluar. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa aroma busuk yang menyengat. Lia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Kita harus pergi sekarang," desis Arya dengan suara tercekat. Raka mencoba berpikir cepat. Mereka tidak bisa kembali ke jalur yang sama saat mereka datang desa ini, seakan telah berubah. Jalan setapak yang sebelumnya ada kini tertutup oleh pepohonan yang anehnya muncul begitu saja. Seolah desa ini hidup dan tidak ingin mereka pergi. Sosok-sosok itu terus mendekat. Langkah mereka semakin cepat. Dan tiba-tiba, mereka berlari. Tanpa arah yang jelas, mereka berusaha keluar dari desa terkutuk ini. Langkah kaki mereka berpacu dengan suara langkah berat dari makhluk-makhluk yang kini mengejar mereka. Nafas mereka tersengal, jantung berdegup kencang. Mereka melewati rumah-rumah yang kini terlihat semakin menyeramkan. Beberapa pintu rumah terbuka, dan dari dalam muncul sosok-sosok lain lebih menyeramkan. Ada yang tubuhnya hanya separuh, merangkak dengan tangan panjang seperti laba-laba. Ada yang kepalanya terbalik, matanya menatap mereka dengan kosong. Teriakan akhirnya pecah dari bibir Lia ketika sesuatu meraih ujung jaketnya. Ia menoleh dan melihatnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang kusut, kulit mengelupas seperti daging busuk, menatapnya dengan mata putih melotot. Mulutnya penuh dengan darah hitam pekat, giginya tajam dan tidak beraturan. Makhluk itu tersenyum, lalu mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian sudah menjadi bagian kami." Lia menjerit histeris dan menendang sosok itu, lalu berlari sekencang mungkin mengikuti Raka dan yang lainnya. Danu melihat sesuatu di kejauhan, sebuah gapura tua yang terlihat seperti pintu keluar dari desa ini. "Ke sana!" teriaknya. Mereka semua berlari ke arah gapura, berharap itu adalah jalan keluar mereka. Namun, saat mereka semakin dekat, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir berhenti. Di bawah gapura itu berdiri sosok kepala desa, atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya lebih tinggi dari manusia normal. Matanya hitam seluruhnya tanpa putih sedikit pun. Senyum lebarnya memperlihatkan gigi-gigi runcing dan tajam. Tangannya panjang dengan kuku seperti belati. Dan dari dadanya, tampak lubang besar yang menganga. Seolah jantungnya telah dicabut. Ia berdiri diam, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka. Tidak ada yang boleh pergi. Tanah di bawah mereka bergetar, dan tiba-tiba, desa itu berubah. Langit yang tadinya gelap kini berwarna merah darah. Rumah-rumah di sekitar mereka perlahan hancur dan berubah menjadi tulang belulang. Pepohonan di sekitar meringkuk seperti tubuh manusia yang terpelintir. Tiba-tiba, tangan-tangan pucat keluar dari tanah, meraih kaki mereka. Lia berteriak saat sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dan menariknya ke bawah. Danu berusaha menariknya kembali, tapi tangan-tangan itu semakin kuat. Raka mengambil pisau kecil dari tasnya dan menusuk tangan yang mencengkeram Lia. Tangan itu meleleh seperti lilin. Dan dalam sekejap, mereka kembali berlari. Mereka tahu
Mereka tidak bisa melawan. Satu-satunya cara adalah keluar. Tapi bagaimana? Sementara di depan mereka, kepala desa yang mengerikan itu masih berdiri di bawah gapura, menghalangi jalan mereka. "Kita tidak bisa lewat situ," teriak Arya. "Tapi itu satu-satunya jalan," jawab Raka. Mereka kini terjebak. Di belakang, makhluk-makhluk menyeramkan semakin banyak bermunculan, merangkak keluar dari rumah-rumah yang hancur. Di depan, kepala desa yang seperti iblis itu menunggu mereka. Danu menatap sekeliling dengan panik. Lalu ia melihat sebuah batu besar di tengah jalan dengan tulisan kuno yang sama. Ia mengingat sesuatu yang ia baca dari buku di rumah kepala desa tadi. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan pengorbanan. Danu menatap teman-temannya dengan raut putus asa. "Aku tahu bagaimana cara kita keluar," suaranya bergetar. Raka menoleh. "Apa maksudmu?" Danu menggigit bibirnya, lalu menatap kepala desa itu. "Seseorang harus menjadi bagian dari mereka." Lia menatapnya dengan mata melebar. "Jangan bercanda, Danu. Ini satu-satunya cara." Danu menarik napas dalam. Ia kemudian berlari ke depan, menuju kepala desa. Raka dan Arya berusaha mengejarnya, tapi tangan-tangan hantu kembali keluar dari tanah, menghalangi mereka. Danu berdiri di depan kepala desa, menatap makhluk mengerikan itu. Aku bersedia," katanya dengan suara lirih. Makhluk itu tersenyum. Danu menoleh ke teman-temannya untuk terakhir kali, lalu berbisik, "Pergilah." Saat itu juga, tubuh Danu tersedot ke dalam tanah. Raka, Lia, dan Arya melihat dalam keterkejutan dan kesedihan yang mendalam. Namun, begitu tubuh Danu menghilang, gapura di depan mereka bergetar hebat, dan cahaya putih muncul dari dalamnya. Pintu keluar telah terbuka. Tanpa membuang waktu, mereka berlari melewati gapura itu. Begitu mereka melewati batas desa, mereka mendengar suara jeritan panjang yang mengerikan dari dalam desa. Saat mereka menoleh, desa Karangjati telah hilang. Hanya ada hutan lebat di belakang mereka. Tidak ada jejak bahwa desa itu pernah ada. Mereka selamat, tapi mereka telah kehilangan Danu. Dan saat mereka berbalik untuk pergi, di belakang pohon, jauh di dalam kegelapan, sebuah sosok berdiri diam, menatap mereka dengan mata hitam kosong. Danu. Namun, ia bukan lagi manusia.